Rian tidak berencana untuk setia kepada Red Pharaoh sepanjang waktu. Dia hanya ingin mengandalkan pohon besar Red Pharaoh untuk hidup dengan aman. Sekarang, Red Pharaoh tidak bisa diandalkan, bahkan dengan seluruh kompleks. Semuanya kembali ke tempat awalnya. Rian perlu menemukan master baru, kesempatan untuk membiarkan dia meninggalkan kota dan menemukan master baru. Namun, Rian tidak memikirkan solusi saat ini, karena itu terjadi terlalu tiba-tiba. Tepat ketika Rian memikirkannya, seorang pria tiba-tiba bergegas di depannya, dan pertemuan itu adalah ledakan omelan. Apa yang kamu lakukan di sini? Anjing, aku meminta orang untuk menemukanmu 3 kali. Rian membeku sesaat. Ditelepon 3 kali? Kenapa kamu tidak tahu? Hanya melihat ke atas untuk bertahan. Tuan, dengarkan aku. Terkunci. Sebuah tamparan keras di wajah menghapus harapan terakhir di hati. Kamu bajingan masih ingin berdalih. Jangan berpikir bahwa dengan ayah saya melindungi Anda, saya tidak akan berani mengalahkan Anda. Saya harap Anda dapat mengingat bagaimana kami menyelamatkan Anda di tempat pertama. Naik sekarang dan ikuti mereka yang sedang bertugas. Jika ada yang masuk, aku akan memotongmu dulu. Red Caesar, putra satu-satunya Red Pharaoh. Dia telah berada di sisi Red Pharaoh sejak dia masih kecil, dan dia telah dirawat dengan baik. Tetapi tidak ada yang berpikir bahwa dalam lingkungan seperti itu, Red Caesar tidak mendapatkan rasa hormat dari orang-orang ini, tetapi malah menjadi modal gosip mereka setelah makan malam. Lagi pula, Red Caesar, pria bangsawan, terlalu tidak sopan untuk melakukan kebenaran, dan siapapun dapat menangkap sedikit skandalnya. Jadi menebak siapa yang akan beruntung menjadi mainan Red Caesar telah menjadi kesenangan terbesar para pelayan mereka. Lagi pula, hasilnya seringkali di luar imajinasi. Red Caesar tidak punya cara untuk menekan para pelayan ini. Ada rasa sakit yang membakar di wajah Rian, seolah-olah tamparan dari bertahun-tahun semuanya datang bersamaan pada saat ini. Rian menundukkan kepalanya dan kembali ke dinding halaman. Matanya menatap tajam ke arah orang di bawah ini. Matanya begitu garang sehingga tidak ada yang berani menatap langsung ke arahnya. Ketika seluruh halaman telah dikepung, ada ruang terbuka selebar beberapa meter di depan Rian, dan tidak ada yang mau berdiri di sini dan melihat Rian. Rian menatap ke bawah, matanya penuh keganasan. Masalah di sini secara alami tidak luput dari mata Qin Yichen. Dia menatap Rian secara tak terduga, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Sepertinya mengejutkan untuk bergabung dalam kesenangan kali ini. Namun, meskipun kinerjaan di sini baik-baik saja, tetapi bagaimanapun juga, dia tidak memiliki bakat, dan batas atasnya akan berhenti di situ. Qin Yichen melihat pemandangan di depannya dengan ringan, dan tidak banyak bicara, hanya menghela nafas, dan kemudian melihat ke langit di kejauhan. Di mana? Qin Yichen melihat sosok Lin Bai. Setelah beberapa saat, Lin Bai kembali ke sisi Qin Yichen dan menyeka darah di wajahnya. Saudara Qin, saya tidak dapat sepenuhnya memahami cara orang-orang ini. Saya telah mencapai beberapa trik, tetapi saya juga telah menguji tingkat kekuatan mereka, yang mungkin pada tingkat dewa liar. Mata Qin Yichen sedikit menyipit. Kesadarannya menyapu seluruh tubuh Lin Bai, dan dia melihat 2 tanda pedang bersilangan di pakaiannya. Banyak orang. Lin Bai tampak sedikit malu sekarang, meskipun dia mengatakan dia telah melarikan diri. Hanya ada sedikit luka di pipinya, tetapi sudah ada banyak goresan di pakaiannya. Tampaknya telah ada perang sebelumnya. Lin Bai mengangguk setuju. Kekuatan orang-orang yang aku lawan mungkin berada pada level penganut yang taat di kuil penguasa cahaya. Pada akhirnya, selusin orang tingkat dewa liar diperingatkan untuk maju ke depan. Aku tidak bisa bertarung. Jadi aku mundur dulu. Qin Yichen mengangguk. Oke, kamu pergi ke kuil untuk beristirahat sebentar. Wajah Qin Yichen tenang, tetapi dia ragu-ragu sejenak di dalam hatinya. Tingkat dewa liar? Atau 10? Bukankah ini lelucon? Jika Anda ingin menjadi dewa liar, Anda memerlukan setidaknya kekuatan iman yang disumbangkan oleh orang-orang di bidang bintang ini. Hanya dengan cara ini Anda dapat membuat dewa liar dan mematahkan batasan kekuatan orang percaya biasa. Ada selusin dewa liar. Ini bukan jumlah pembangkit tenaga listrik yang dapat dikultivasikan oleh medan bintang. Jumlah orang percaya tidak cukup untuk mendukung begitu banyak dewa liar. Selain itu, posisi para dewa liar yang telah muncul ini jelas bukan yang tertinggi, dan orang-orang terkuat pasti tidak muncul. Dengan tes Lin Bai kali ini, Qin Yichen tiba-tiba menjadi tertarik pada bidang bintang ini. Mungkin itu akan memberinya kejutan besar kali ini, tapi saya tidak tahu kapan kejutan ini akan terungkap. Yang perlu dilakukan Qin Yichen sekarang adalah menunggu orang-orang ini menunjukkan ekor rubah mereka. Lalu selama mereka mengetahui apa maksud orang-orang ini, mereka akan melawan mereka. Ini adalah cara yang paling aman. Adapun kesabaran untuk menunggu, Qin Yichen masih memilikinya. Lagi pula, pria yang dia lepaskan sangat kuat, tetapi Qin Yichen tidak menunjukkan semua kekuatannya. Lagi pula, dia hanya menggunakan metode Yin dan Yang. Kekuatan kepercayaan belum digunakan. Dalam keadaan seperti itu, bahkan jika pihak lain memiliki tebakan,
Mereka tidak akan berharap bahwa Qin Yichen memiliki banyak hal yang disembunyikan. Satu-satunya hal yang perlu dilakukan sekarang adalah menunggu, dan menunggu orang-orang ini datang ke pintu satu persatu. Sambil menunggu, cara Qin Yichen untuk mengolok-olok juga ada di halaman kecil di bawah. Lupakan saja, tonton dramanya dengan tenang. Qin Yichen menyingkirkan pikirannya dan melihat ke bawah lagi, tetapi Qin Yichen tidak melihat jejak Lian. Dengan sedikit kesadaran, bahkan Qin Yichen sedikit terkejut untuk sesaat. Karena pada saat ini, Lian telah menuruni tembok halaman dan diam-diam memasuki ruangan. Yang paling mengejutkan Qin Yichen bukanlah langkah Lian untuk meninggalkan jabatannya tanpa izin, tetapi pisau yang disembunyikan di tangannya. Ini untuk melahap Tuhan. Qin Yichen melihat itu dengan senang hati. Lagi pula, dalam kognisi Qin Yichen, bahkan jika ada gerakan seperti Master, itu tidak akan terjadi pada saat ini. Sepertinya Lian ingin membalas dendam, tetapi dari matanya, Qin Yichen jelas tidak melihat kemarahan, seolah-olah semuanya telah disiapkan olehnya. Membunuh dengan seenaknya? Tidak ada. Qin Yichen memandang Lian di ruangan kecil ini dan melangkah maju dengan hati-hati. Tuan muda, bawahan ini akan melihat keluar. Sekarang ada beberapa hal yang ingin saya laporkan kepada Anda. Suara Lian sangat rendah hati. Melihat Red Caesar tidak berbicara, dia berkata dengan lebih rendah hati. Ada sesuatu yang sangat penting yang perlu diputuskan oleh Lord Red Pharaoh atau Tuan Muda Tuan. Saya semut rendahan, dan saya tidak tahu bagaimana menyelesaikannya. Red Caesar hanya menatap orang di tempat tidur. Red Pharaoh, yang sedang berbaring di tempat tidur, membuka matanya lebar-lebar dan menatap Red Caesar. Pada saat ini, cahaya dingin muncul di telapak tangan Caesar, seolah-olah dia telah dilumpuhkan, dan dia tidak bergerak sejak dia memasuki ruangan.